Halo semua, saya Grego dan saya bangga bersama aktor Kesetaraan Masyarakat. Berikut adalah wawancara aktor-aktor. Silakan dilihat. Nama saya Ade Mulyani, di Perumahan Buana Umay. Saya sebagai kader Posyandu, itu Posyandu Anggrek 13 Buana Permai, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh. Oke, kira-kira Kadir ini udah berapa tahun nih jadi Kadir Posyandu? Lama ya, dari tahun 2009. 2009. Ya, Berarti 12 tahunan ya. kan? Berarti sampai sekarang Ya, masih sampai aktif? sekarang. Oke. Kira-kira boleh ceritain nih nggak nih, jadi Kadir Posyandu itu ngapain aja? Kita sebagai kader Posyandu itu eh, di tugasnya ya di Posyandu itu untuk memantau kesehatan anak, tumbuh kembang anak. Eh, Kegiatannya Posyandu itu menimbang, memberi vitamin. Itu vitamin A-nya adanya bulan Februari dan Agustus. Kalau anak dikasih vitamin A. Terus kalau ada program kasih obat cacing juga ada obat cacing. Nah, terus di sana ditimbang dari bayi usia 0 bulan biasanya ya, baru lahir sampai 5 tahun. Ya, itu aja. Terus sama kalau ini ada penyuluhan tentang kesehatan, tentang gizi untuk masyarakat, anak-anak. Terus didukung juga ada program Bina Keluarga Balita. Di sini kebetulan ya, itu untuk anak usia 1 tahun sampai 5 tahun. Ya. Ini kita semenjak pandemi ini udah berjalan 2 tahun mas ya. Sangat kita ya dibilang gerak juga memang harus kita lakuin. Kalau nggak gerak kalau kita lawan juga itu kata virus. Musuh itu kan musuhnya nggak kelihatan mas. Itu Iya, yang nggak kita kelihatan. lakukan itu. Mau nggak mau kita harus ikutin prokesnya yang diimbau dari pemerintah. Ya mau nggak mau pun memang itu kenyataan Iya. ada karena saya sendiri juga sudah pernah terpapar. Saya Udah udah ngerasain. ngelakuin protokol secara ketat dan orang bilang Pak RT ini paling ketat tapi masih tetap kena. Nah, ini saya juga nggak tahu karena barang itu nggak kelihatan. Iya. Makanya harapan saya tuh warga saya juga mau ngerti. Saya sebagai contoh nih ternyata saya juga kena bahwa itu bukannya tidak ada cuma kita nggak bisa lihat. Iya. Hanya Allah yang tahu. Nah, ternyata memang saya kena. Nah, harapan saya itu keluarga kita khususnya kita punya kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, selama pandemi ini kita sudah berjalan 2 tahun. Di Komplek Buana ini sudah dibentuk tim gugus COVID-19 ya. Itu ketuanya ada satu namanya Pak Pendopo sudah di RT 04 itu kita ada pembentukan. Terus pelindungnya Pak RW, ada penasihat beberapa di komplek dan masing-masing RT sebagai ketua COVID di rumah RT di satu ada beberapa atau 3 orang di COVID setiap RT. Ya, semua prioritas ya kesadaran kita. Alhamdulillah selama COVID season pertama itu yang di 10 tahun pertama itu ya kita benar-benar ada satu yang itu benar-benar kita sampai kita itu sudah gerbang itu yang kita kan banyak gerbang terus ada juga kecil terlalu banyak karena kita sudah terbiasa seperti Saya mewawancarai Kananda via WhatsApp. Dari situ, saya mendapat banyak sekali insight terkait Kesga Gizi di Dinkes Kota Malang. Contohnya adalah implementasi RPJMN, menurunkan angka stunting di Kota Malang, menyusun anggaran pengadaan barang, dan masih banyak lagi. Kananda melihat bahwa isu gizi dalam masyarakat harus juga difokuskan di masa pandemi, karena apa arti generasi bangsa tanpa gizi yang baik dan sehat untuk masa depan bangsa nantinya. Selain itu juga, dalam kegiatan lapangan Kesga Gizi selama pandemi, Dinkes Kota Malang tetap menerapkan prokes dan menggunakan APD di Posyandu guna tetap aman dalam melayani masyarakat.
memang sebagian besar pikiran kita, perhatian kita, fokus kita ke penanggulangan pandemi COVID-19. Namun tetap saja kita tidak boleh lengah, tidak boleh abai tidak mempedulikan program-program yang lain. Kenapa? Kalau kita tidak perhatikan juga program-program yang lain, nanti justru muncul masalah-masalah lain yang akhirnya menjadi beban ganda kita di bidang kesehatan. Memang isu utamanya, fokus utamanya lebih kepada COVID-19. Baik, ada lagi, Kesha? Mungkin gantian ke saya, Pak. Ya, boleh. Dan di sini saya mau tanya. Umairah. Ya, betul, Pak. Di sini saya mau nanya lebih ke pendapat Bapak aja sih, Pak. Menurut pendapat Bapak sendiri, gimana sih kebijakan kesehatan di Indonesia itu? Apakah sudah baik dan apakah implementasinya sendiri sudah efektif gitu, Pak? Ya, jadi terima kasih, ini pertanyaan berat ini. Dengan program kesehatan di Indonesia. Baik, sebenarnya kita di Indonesia itu kan dalam program pembangunan punya RPJMN namanya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ada RPJMP, ada RPJP namanya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, ya. Nah, sekarang memang sebenarnya secara umum Indonesia sudah menyadari sebenarnya bahwa investasi kesehatan itu bukan pada aspek kuratif, tapi kepada aspek promotif dan preventif. Namun memang tidak mudah. Karantina itu bidang aku, PRL lingkungan, risiko lingkungan, pengendalian risiko lingkungan itu yang isinya teman-teman sanitarian sama entomolog, itu bidang sebelah, sama satu lagi bidang sebelah itu tentang pelayanan kesehatan, UKLW, tapi singkatannya intinya pelayanan kesehatan lah, mereka yang isinya itu dokter dan perawat. Udah kegambar nih di KKP kayak gimana kurang lebihnya. Nah, kita ngomongin pandemi. Pandemi itu kita awal mulanya adalah di bidang aku, surveillance dan karantina, kita mau nggak mau jadi orang yang harus pertama sadar kalau ada yang salah gitu di dunia internasional gitu, khususnya ya karena kan kita ngomongin pintu masuk negara kan, jadi mau nggak mau gimana caranya kita harus update tiap hari, tiap minggu sih kalau kita tuh ini sebenarnya ideal tiap hari ya, cuman kalau di kami kita punya namanya weekly epidemiological report, itu emang di update-nya juga tiap minggu. Nanti kalian bisa buka Disease Outbreak News WHO, di googling aja nanti keluar. Kita update-nya dari situ. Jadi tiap minggu kita update data di dunia internasional nih ada outbreak apa. Kira-kira pertumbuhan kasusnya, perkembangan kasusnya kayak gimana? Apakah mungkin menjadi threat? Jadi apa? Threat itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Jadi ancaman untuk bisa masuk ke Indonesia kayak gitu. Jadi sebelum, kan itu kita mulai dideklarasikan pandemi COVID itu bulan Maret 2020 ya. Kami tuh dari bulan Januari, bahkan mungkin dari akhir Desember, tapi benar-benar baru mulai masuk ke Disease Outbreak News itu kalau nggak salah tanggal 5 Januari, kalau nggak salah ya, aku agak lupa ingat tanggalnya. Pokoknya awal Januari, itu tuh kita udah langsung ngejar update-nya gitu. Jadi sebelum mulai dideklarasikan pandemi pun kami sudah siap-siap. Itu adalah tugas di pintu masuk. Jadi kita harus bisa dibilang surveillance dalam konteks outbreak di lintas negara di luar Indonesia gitu. Melalui wawancara di atas, terdapat keselarasan dengan materi aktor kebijakan kesehatan di mata kuliah manajemen kebijakan kesehatan, di mana dalam penyusunan kebijakan harus melalui 4 tahap: identifikasi masalah, perubahan kebijakan, perubahan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Nah, keempat hal ini tuh dilakukan nih dari kemenkes sampai kader di RPJMN. Nah, tentunya dalam setiap sektor pasti akan ada perbedaan masalah. Nah, dari situ kita akan dispesialisasikan nih sesuai kebutuhan dari tiap sektor, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu pembangunan kesehatan. Nah, melalui matkul ini kita belajar nih bagaimana memanage dan mengadministrasikan suatu program kesehatan.
dan wawancara adalah toolsnya. Terima kasih sudah menonton.